jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Kita masih membahas tema yang luar biasa nih buat jamaah yang di rumah nih lagi berantem atau mungkin lagi nggak tegur-teguran sama pasangannya, sama anaknya, sama orang tuanya, sama mertuanya, sama menantunya. Hari ini harus nonton nih ya karena temanya pas banget nih buat kita semua nih. Temanya adalah mabar atau singkatan dari maafkan aku banyak salah dan ragu. Nah ini kadang-kadang kalau kita bicara masalah orang yang lebih muda minta maaf sama yang lebih tua itu lebih gampang. Tapi orang tua yang salah ke anak muda minta maaf itu yang lebih susah. Nah sekarang kita mau coba masuk ke pertanyaan lagi nih ya. Pertanyaan lagi dari hamba Allah nih. Assalamualaikum, bagaimana jika seorang suami telah minta maaf atas kesalahannya? Jujur Ustadz, saya dulu pernah menyakiti hati istri. Dan akhirnya rujuk lagi dan istri memaafkan. Tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu dia mengungkit lagi kesalahan-kesalahan saya. Padahal saya cuma nggak balas SMS dan angkat telepon. Karena beneran sedang tidak ada sinyal Ustadz. Nah itu gimana tuh Ustadz? Katanya salah-salah saya yang kemarin-kemarin udah dimaafin sama istri saya. Tapi masih diungkit aja. Ini apa ini pertanda saya masih belum dapat maaf dari istri saya sebenarnya. Nah ini yang namanya wanita ya begini nih ya kan. Wanita itu kalau misalnya udah salah yang lalu minta maaf. Itu kalau misalnya tiba-tiba ada salah lagi, ingat lagi, dia ungkit lagi, ini gimana ceritanya? Ahli sejarah. Ahli sejarah. Makanya kalau di telepon nggak ada signal, pulang bawa-bawaan dong. Oh. Iya. Jadi kalau pulang bawa-bawaan, buka pintunya senyum. Oh, Habib begitu Habib? Iya. Oh, Habib gitu iya. Habib kadang kan sering ceramah, Kan dimatiin kita kadang handphonenya. mati lagi telepon Bener. lagi segala macam. Pulang bawa berkat senyum. Ya Allah ya Rabbi. Ini udah susah ditelepon, pulang nggak bawa apa-apa. Ya cemberutnya panjang. Artinya memang kita ini mau suami atau istri ketika kita ini tidak boleh mengungkit-ungkit kesalahan kalau sudah yang namanya memaafkan. Hukumnya gimana tuh Bib? Artinya kalau di man mannat ala zaujiha, siapa orang yang mengungkit, seorang istri yang mengungkit-ungkit kepada suaminya, Allah Subhanahu wa taala takutkan haramkan apa yang ada di syurga. Nauzubillah min. Jadi sudah kalau yang namanya wa'afina anin nas yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya memaafkan selesai sudah. Yang lalu-lalu memang nol. Kita saja minta maaf kepada Allah supaya dosa kita kan nol. Betul. Kenapa kita tidak mau memaafkan orang supaya dosa-dosa dia kepada kita itu nol. Begitupun suami istri. Nah. Kalau terus mengungkit-ungkit nggak bakal pernah selesai. Jadi istri-istri yang di rumah atau suami-suami yang di rumah kalau sudah ribut sudah, kalau maaf sudah selesai. Tidak usah lagi ngungkit yang hari Rabu kemarin, hari Kamis kemarin, hari Sabtu kemarin sudah. Ini yang ke depan, ke belakang tidak ada selesainya urusan kita dalam rumah tangga. Masya Allah. Ya jadi Gitu. besok Bapak juga kalau minta maaf sama istri, aku udah minta maaf, Mah udah maafin kan ya. Kita mulai lagi dari nol ya Mah gitu ya kan. Iya. Mau isi berapa liter Pak kata istrinya begitu lagi. Kayak Iya. Iya betul, kalau orang Arab tuh saling maafkan kalau Iya. kita pakai sifir ya, maksudnya Nah, nol ya, nol lagi ya, sifir gitu, ya benar. gitu. Nah, Bukan sekarang- sifir polisi bukan. Bukan, iya. Nih Habib nih buat semua nih Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana, saya mau ngajak juga buat jamaah yang ada di rumah ya melihat sebuah tayangan lagi nih. Nah ini memang agak berat nih tayangannya, mungkin saya ngomong dari awal ya. Ada supir penabrak yang mau minta maaf kepada seorang ibu yang ditabrak hingga lumpuh dan membuat anaknya kakinya patah. Ini tayangannya. Dan itu saya juga remplo karena saya bukan sengaja saya tabrakin bukan. Karena nggak ada rem kayak gitu kan bingung mau kemana waktu itu. Lihat sini. Lihat tuh. Iya, Lihat tuh dulu, lihat anak saya ini loh. makanya Lihat tas. saya minta maaf. Itu istri saya lihat. Iya, Lihat dulu, lihat. maaf bu, saya Ya, maaf dulu. nggak ada sengaja mau seperti ini, saya nggak mau. Saya itu nggak ada sengaja. Karena rem sengaja saya mau buang kemana, saya mau maaf itu terusnya bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kita bicara masalah tentang apa namanya memaafkan ini memang kadang-kadang yang namanya manusia ya. Manusia nggak bisa dipungkiri fitrahnya itu ada batasannya. Ada batasannya bagaimana caranya kita bisa memaafkan orang, kadang-kadang seperti itu. Nah kalau kayak kejadian tadi nih ya, kalau misalnya kita lihat ya sampai kehilangan fisiknya gitu ya, mohon maaf sampai jadi cacat. Ini boleh nggak kita maafin? Tadi kalau saya nanya sama Ustadz Maulana emosi. Udah jangan Ustadz Maulana deh, saya tanya sama Ustadz Syam aja deh, Ustadz Syam mau izin dijawab. Jangan, tadi saya panjang sampai iklan masih dibahas aja sama dia. Saya
kan udah janji mau Iya, bahas. jangan Ustaz Syam dulu deh. Ustadz Maulana boleh. Baik, tapi guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad dan seluruh guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh enggak kita tidak memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita? Boleh, itu hak Anda. Boleh enggak kita tidak merasa lega ketika orang sudah minta maaf kepada kita? Tidak mau saya maafkan dia. Soalnya saya sudah kehilangan fisik saya kehilangan keuangan saya, finansial saya. Boleh, itu boleh saja. Itu hak Anda. Dan anjuran memaafkan di dalam Al-Quran itu adalah pahala yang sangat besar. Kenapa? Karena tidak semua orang mau mengambilnya. Kadangkala ada orang yang susah sekali untuk memaafkan dan itu adalah hak Anda. Tapi kalau mau surga, mau ampunan Allah juga, mau lega dari perasaan yang sakit, mau lega daripada sempitnya dada, maka berusahalah untuk memaafkan. Kalau seperti kejadiannya tadi, subhanallah, inilah sudah terjadi. Ada penelitian disebutkan bahwasanya sejak tahun 1980 sudah ada dibentuk namanya terapi memaafkan. Kadangkala orang susah memaafkan karena selalu menganggap dirinya adalah korban. Kadangkala orang susah untuk yang namanya memaafkan karena selalu menganggap dirinya adalah korban. Padahal kadangkala kita tidak tahu apa yang terjadi dengan orang yang bersalah kepada kita. Mungkin dia bersalah kepada kita karena kita juga punya salah kepada mereka. Contoh, kami tidak mengatakan bahwa dalam kasus tadi, tidak. Dalam kasus yang lain misalnya, ada kecelakaan yang terjadi. Mungkin saja kita juga lalai ketika berjalannya. Mungkin saja kita juga yang namanya ada sesuatu yang terjadi. Atau orang yang menjadi tersangkanya tadi misalnya itu adalah orang yang juga tidak sengaja melakukannya. Siapa yang sengaja melakukan accident? Siapa yang sengaja melakukan kecelakaan? Jadi kalau terapi memaafkan mengatakan bahwasanya kalau mau mudah memaafkan orang lain, stop playing victim. Stop menjadi korban. Stop merasa bahwa kita ini adalah yang namanya pemeran protagonisnya. Kadangkala kita tidak tahu bahwa ternyata kitalah yang bersalah gitu. Jadi memaafkan orang lain atau tidak memaafkannya adalah hak kita. Al-Quran menyebutkan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Atau disebutkan di dalam ayat yang kami bacakan tadi, wal'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah katakan dalam surah Ali Imran bahwasanya menahan amarah dan memaafkan manusia termasuk daripada perbuatan orang-orang baik. Jadi kalau mau dianggap sama Allah engkau adalah orang baik, engkau adalah orang muhsin, maka engkau berusaha untuk memaafkan orang lain. Berat Ustadz, memang berat, human being, manusiawi, dan itu adalah hak kita untuk tidak memaafkan. Cuma kalau sudah memaafkan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik dan insya Allah innama fassabiruna ajrahum bighairi hisab. Dapat pahala yang unlimited. Amin. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah, sekarang kita lanjut lagi, masih ada tayangan lagi ya tentang tradisi santri di salah satu pondok pesantren yang mencuci kaki orang tuanya. Ini tayangannya. Anakku, ambil kaki ibumu nak, masukkan ke dalam air. Mudah-mudahan hari itu bisa menjadi penyejuk lelahnya yang sudah berdoa, yang sudah banyak menumpahkan keringat. Belai kakinya, cuci kakinya, bacakan salawat. Ya, kita lihat tayangan ini ya, ini kebiasaan atau tradisi, bahkan ada yang sampai selain dicuci itu minta sama orang tua airnya diminum. Nah, ini bagaimana dalam Islam Beb hukumnya? Mohon izin, silakan Beb. Di dalam kitab Bughyah dikatakan Al-Hafidh Al-Iraqi, beliau mengatakan takbilu amakinis syarifah, mencium tempat yang mulia seperti Ka'bah apa saja, litabarruk. Kemudian mencium tangan orang solihin wa arjulihim, tangannya dan kakinya hasanun mahmudun. Artinya sangat baik dan sangat bagus. Itu orang yang soleh, bagaimana orang tua kita. Ya. Orang soleh saja di dalam kitab Bughyatul Mustasyirin itu dikatakan ngambil tabaruk dengan mereka. Minum air yang dibacakan oleh mereka sangat hasanun mahmudun. Itu sangat diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Apalagi orang tua kita yang melahirkan kita. Seorang ibu yang dia minta bayar air susunya wajib kita bayar. Tapi sayangnya seorang ibu nggak ada ibu yang minta bayar air susunya. Buat anaknya sendiri tidak ada.
Jadi kalau dikatakan boleh tidak mencium tangan atau mengambil air minum kaki, jangankan air minum kaki, artinya si ibu yang sudah dari kecil nyebokin kita, kencing segala macam kotor-kotor buat kita itu, Uwais Al-Qarni yang terkenal saja sampai dia menggendong ibunya ke Mekah, itu belum bisa membalas jasa seorang ibu, apalagi kalau cuma minum air kakinya. Jadi kalau dicarakan boleh, boleh-boleh saja. Litabarruk, untuk mengambil keberkahan ibu kita, boleh saja. Maksudnya cuci, yang penting pastikan kaki ibunya juga bersih, artinya enggak kemana-mana, enggak dari najis apa segala macam. Dia minum boleh saja, litabarruk. Yang mau silahkan, yang tidak mau ya juga enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Bukan haram, bukan wajib, bukan sunnah. Boleh-boleh saja untuk mengambil keberkahan ini. Kita cium kakinya, kita mandikan kakinya, kita bersihkan kakinya, boleh saja yang mau. Intinya jangan menghujat, sebenarnya katakan oh itu bid'ah, itu tidak boleh, masuk neraka, itu yang enggak boleh. Yang mau silahkan, yang tidak mau silahkan, karena rujukan-rujukan dari ulama kita untuk memuliakan orang tua tidak ada batasnya. Iya, Habib, ini kalau bisa kita bicara masalah tentang hadis nih, ada juga hadis yang memerintahkan katanya seseorang itu untuk bersujud kepada selain Allah ya, seandainya ada gitu, maka akan kuperintahkan perempuan bersujud kepada suaminya. Ini bagaimana? Itu kan buat suami istri, artinya hormat kepada istri. Kalau kan itu bukan sujud tadi. Anak yang mencuci kaki ibunya kan dia bukan sujud, bukan menyembah ibunya, bukan. Litabarruk, untuk mengambil keberkahan orang tua yang mumpung dia masih hidup. Seperti itu. Kalau seorang istri, artinya taatnya seorang istri, kata Nabi, kalau boleh orang sujud dengan sujud itu diperintahkan istri sujud sama suami, tapi tidak boleh sujud sama orang. Seperti itu. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ilmunya Bib. Nah ini sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan lagi dari jamaah nih ya. Assalamualaikum Ustadz, mohon solusinya ya, dan mohon juga sebut nama saya. Aduh ya Allah, ya nama saya ya. Saya punya istri 3, tapi dari pernikahan ini semua mengetahui dan ridho. Dan sekarang ketiga istri saya ini kompak, kok malah nyalain saya Ustadz. Saya minta maaf kepada 3 istri saya dan tanya alasannya, karena mereka merasa saya berubah dan sering keluar kota. Dan istri-istri saya pada suuzon lagi sama saya. Ini kayaknya suaminya nyari istri keempat nih, padahal saya beneran kerja. Dan ini gimana Ustadz menaklukkan hati istri-istri saya, biar mau maafin saya. Sampai sekarang saya belum pulang nih, biar mereka tenang dulu, karena saya pulang gak diterima di mana-mana Ustadz. Jadi punya istri 3, tiga-tiganya gak ada yang nerima, dia mau pulang kemana. Dituduhnya nyari istri keempat. Silakan Ustadz, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang bermasalah, buat ada yang mau minta maaf, terus kompak semuanya pada tidak mau maafin kita. Saya ambil gambaran saya saja ya. Saya punya anak 4, anak saya 4, kompak mereka tidak mau maafin saya. Gitu. Nah, apa yang saya harus lakukan? Yang pertama, akui dulu kesalahan Anda. Ini akui kesalahan Anda. Kalau kita mau minta maaf kepada orang yang kompak tidak mau memaafkan kita, entah itu ibu kita kompak sama saudara-saudara kita tidak mau memaafkan kita. Coba praktek dulu. Maafin saya dong. Enggak. Kenapa maafin? Saya minta maaf. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah akui kesalahan. Kemudian apa? Minta maaf yang paling tulus. Jangan dimain-mainin. Kadang-kadang kan minta maaf, habis itu nggak lakuin lagi. Kemudian apa lagi? Posisikan diri kita kepada orang yang kita berbuat salah. Posisikan. Habis itu apa lagi? Jangan sampai engkau minta maaf terbawa emosi. Kayak yang tadi, tayangan tadi. Yang ibu-ibu minta maaf saling, bukannya minta maaf saling bertengkar lagi. Apalagi jangan ragu untuk minta maaf untuk berulang kali. Jangan cuma sekali. Lalu yang paling penting, berilah pasangan waktu untuk menyembuhkan dirinya karena kesalahan. Tapi ini suaminya nggak salah, orang dia kerja kok. Dia kan nyari duit keluar kota. Jangan pernah meminta untuk orang memahami kita, tapi kitalah yang harus memahami orang. Oh gitu. Jadi walaupun kita benar, tetap kita akui kesalahan. Tidak akan merendah kita kalau kita minta maaf. Ya Bapak biar jelas juga. Ya Bapak juga jangan jadi ngotot, jangan ngambek juga nggak pulang-pulang ya kan. Yang mana yang terima datang aja udah ya kan, ada 3. Itu kan ada 3. Ya, kita lanjut lagi nih ya. Nih ya Ustadz Maulana mau izin sebelumnya nih ya. Ada zaman sekarang ini, zaman milenial ini ada orang punya istilah ya. Lebih baik minta maaf, ini prinsip baru nih ya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena susah itu katanya kalau minta izin duluan. Minta maaf. Kenapa kalau bertanya sama saya bikin emosi? Karena gini, kalau orang berkata berprinsip lebih baik minta maaf,
Daripada apa tadi? Iya, daripada minta izin. Daripada minta izin, mohon maaf. Sama halnya engkau berkata, Astagfirullah. lebih baik aku sakit kan sudah ada obatnya. Astagfirullahaladzim, yang gitu juga dong, santai aja Ustaz. Lebih baik aku minum racun karena ada penawarnya. Ya, Bukan nggak gitu. begitu maksudnya. Ya, nggak Ini gitu yang paling juga. bahaya. Jangan Udah, pernah tenang. Ya, kalau ya, kau ya, sudah sabar. kalau sudah Sabar, retak sabar. itu Ya, cermin nanti. biarpun kau Iya, iya. tempel Iya, ya lagi Allah. tidak akan bagus. Udah ya, jamaah yang di rumah jangan Gelasnya kemana-mana sudah ya. retak, Kita akan segera kembali walaupun lagi tetap di berusaha Islam untuk itu indah. perbaiki, tidak akan Jamaah, bisa. oh jamaah, alhamdulillah. Udah sabar dulu.